kegiatan seperti itu, ya itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa lebih mencintai bagaimana cintanya kepada bangsa dan juga tanah air di Indonesia. Jumpa kembali bersama podcast RRI dan edisi kali ini topiknya tidak begitu berat dan juga tidak begitu ringan. Ya, tengah-tengah lah ya. Dan kali ini seperti yang di layar kaca Anda sudah ada dua ibu-ibu manis dari sekolah dan juga psikolog, pakar psikolog di Manokwari. Tema dan topik kita hari ini adalah cinta tanah air. Siapa yang cinta tanah air ini ya? Cinta tanah air dimulai dari rumah dan sekolah. Kalau kita bicara dari rumah dan sekolah ini, kalau di rumah pasti ada keluarga. Kalau di sekolah pasti ada guru. Dan kalau sekolah, dan kali ini ada ibu kepala sekolah langsung yang datang ke studio podcast RRI Manokwari. Dan dengan hormat saya sapa yang berada di kiri saya adalah Ibu Tiora Emma Sirait selaku Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng Manokwari. Di note ya, 35 Sanggeng Manokwari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ibu Sirait sehat ya? Sehat Pak. Saya panggilnya ini Ibu Emma kah? Ibu Sirait. Biasa Sirait. saya dipanggil Ibu Sirait. Ya. Panggil famnya langsung ya? Iya. Horas bah, horas. Oke, dan di ujung sana ada Ibu Putri Novitasari. Aduh, ini kalau kita bicara soal anak-anak dan juga mental, pasti inilah pakarnya. Psikolog dari Dinas Sosial ya. Selamat siang, pagi Bu ya. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Cuacanya hari ini begitu cerah ataupun mendung tapi tidak menyurutkan ibu-ibu datang di studio kami ya. Saya panggilnya Ibu siapa nih? Ibu Putri aja. Ibu Putri. Iya. Put. Saya juga nama Putra ya. Ya, tapi kalau ini Ibu Putra, ini Pak Putra, Ibu Putri ya. Oke, kita ke Ibu Putri ya. Nah, kalau kita ngomongin soal cinta tanah air dimulai dari rumah dan sekolah. Kita bicara rumah dulu ini. Sebenarnya ini cinta tanah air merupakan perasaan yang mendalam, tulus dan penuh pengorbanan terhadap bangsa dan negara. Nah, perasaan ini tidak tumbuh begitu saja, pendengar ya. Tapi berawal dari lingkungan yang terdekat, yaitu rumah dan juga sekolah. Kalau di rumah, cinta tanah air itu ditanamkan oleh orang tua. Ibu Putri, melihat kondisi saat ini, zaman sekarang ini, cinta tanah air dimulai dari rumah ini, apakah anak-anak masih mencintai tanah air? Silakan. Terima kasih. Oke. Terus lagi sedikit deg-degan ya. Oke. Sebenarnya pengetahuan kita sebagai orang tua itu sangat diperlukan. Dari parenting orang tua untuk pola asuh anak-anak itu sangat dibutuhkan. Bagaimana anak berkembang, bagaimana anak bersosialisasi, bagaimana itu diterapkan dari rumah terlebih dahulu. Mungkin seperti menceritakan sejarah-sejarah Bhinneka Tunggal Ika atau seperti mencintai tanah air itu banyak sih maknanya. Karena memang anak-anak sekarang ini lebih banyak ke gadget. Iya. Benar sekali. Iya. Jadi bukan cinta tanah air lagi, cinta handphone. Iya. Karena anak-anak tuh kadang di rumah kurang interaksi dengan orang tua karena adanya gadget. Jadi perlu peran penting orang tua dalam hal ini. Artinya zaman sekarang ini peran orang tua perlu dituntut untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Betul sekali. Kalau menurut Ibu Putri, cinta tanah air itu seperti apa? Adanya toleransi, tanggung jawab, rasa kepercayaan, seperti itu. Toleransi dan kepercayaan ya. Kalau anak-anak misalnya zaman sekarang ini anak-anak sudah mulai mencintai dan mempercayai handphone daripada orang tuanya. Dari pandangan psikologi, apa yang harus orang tua lakukan? Kalau dari pandangan psikologi, harus ada pendekatan anak dengan orang tua. Itu sangat perlu. Ketika anak-anak duduk bersama orang tua berdiskusi untuk hal apapun, agar anak-anak mendapat perhatian khusus juga dari orang tua. Ya. Ibu Sirait, mau ditambahkan kalau peran guru di sekolah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap anak-anak ini?
Bagaimana Bu? Strategi dari pihak sekolah. Saya bilang apa? Mungkin dengan memberikan edukasi bahwa ini kan udah mulai mendekati 17 Agustus ya, jadi bisa dikatakan itu merupakan salah satu cinta tanah air dari anak-anak untuk melakukan seperti misalnya belajar bersama, bergotong royong, ataupun bisa dikatakan lomba bersama di sekolah. Kalau SD Negeri 35 ada kegiatan apa sih sebelum sebelum menyongsong 17 Agustus? Melakukan kegiatan lomba-lomba. Jadi untuk meningkatkan kegiatan lomba sehingga di mana anak-anak untuk bisa melihat bagaimana cintanya kepada tanah air sebagai siswa yang bisa mereka menjadi anak sebagai generasi penerus ke depannya. Iya. Kalau tiap tahun dilakukan itu nggak Bu? Misalnya lomba-lomba di sekolah, ini kan merupakan salah satu cinta tanah air juga. Iya, tiap tahun memang kita lakukan. Ya khususnya yang setiap ada kegiatan 17 Agustus dan kita lakukan itu sebelum pelaksanaan di hari H. Jadi seperti hari H-nya upacara tanggal 17, tapi kita melakukannya itu sebelum sekitar mulai dari tanggal 13, 14 sampai 15. Itu bisa berlangsung dilakukan itu selama 3 hari. Nah, dengan adanya ya kegiatan seperti itu, ya itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa lebih mencintai bagaimana cintanya kepada bangsa dan juga tanah air di Indonesia. Untuk kurikulum sendiri Bu, kan ada beberapa kurikulum di SD yang bisa dikatakan dulu ada tapi sekarang tidak ada. Contohnya PPKN. Ya kan, ataupun pelajaran-pelajaran lain yang misalnya bisa membentuk karakter anak, bisa lebih mencintai negeri gitu. Perlu dikebalikin lagi nggak kurikulum itu? Kalau kurikulum yang untuk dulu, untuk sekarang memang sangat berbeda. Nah, apalagi dengan sekarang ini kurikulumnya sudah di jenjang kurikulum merdeka. Nah, jadi ya mau tidak mau kita harus tetap mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi sehingga dengan adanya kurikulum yang berjalan ya tetap kita bisa mengikuti dan melaksanakan supaya dari perbedaan dari keaktifan anak-anak itu dalam pembelajaran akan bisa mengikuti dengan adanya penggunaan di era globalisasi tentang alat-alat elektronik ini, sehingga anak-anak bisa lebih ke depannya bisa lebih tahu lebih luas begitu. Lebih ke digitalisasi. Iya. Ya. Kalau memang dipergunakan dengan baik. Iya. Kalau menurut Ibu pandangan Ibu selaku kepala sekolah, anak-anak di sekolah ini kita bedakan ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Waktu zamannya saya ya, kalau misalkan dulu SD kita masih bisa mendengarkan guru ataupun masih bisa mencintai guru. Sekarang ini kalau anak-anak SD dengan keterkaitan dan teknologi yang ada seperti handphone ataupun lain-lain itu, mereka masih mendengarkan guru atau tidak? Memang jelas ada perbedaan dengan anak yang zaman kita dulu dengan anak yang sekarang. Kalau zaman yang anak sekarang ini ya dengan adanya gadget yang sudah lebih canggih, sehingga anak-anak itu sudah mulai ada penurunan di dalam terutama di dalam mengenai sopan santun ya. Sopan santun sehingga bisa melihat dari karakter anak-anak tersebut menjadi lebih sangat jauhlah berbeda dengan zamannya kita dulu. Zamannya kita dulu dengan adanya tidak ada gadget, sehingga kita lebih terfokus untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Begitu. Ibu Putri,
Kalau melihat seperti ini, apakah mereka masih bisa kembali untuk mencintai tanah air kalau zaman anak-anak ini seperti yang tadi Ibu Kepsek ceritakan bahwa perbedaannya signifikan dari zaman dulu sampai sekarang? Oke, sebenarnya itu bisa kita perbaiki dengan adanya kerjasama antara orang tua dengan guru. Anak-anak sekarang itu ketika kita memberi nasihat, kadang ada yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi betul. dengan perlahan-lahan kita memberikan arahan lagi, memberikan nasihat lagi, itu anak-anak dengan cara perlahan-lahan sudah lebih membaik. Seperti itu. Karena makanya kita di sini membutuhkan peran orang tua dengan guru sama-sama untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas anak kita. Kalau sudah terlanjur tantrum ataupun sudah terlanjur gitu ya, istilahnya anak-anak sudah begitu tidak mempedulikan bahwa negara ini hadir buat mereka, terus kemudian mereka lebih ke gadget ataupun lebih ke mereka punya perasaan anak-anak sendiri daripada mendengarkan orang tua. Pandangan dari Bu Putri? Kembali lagi ke orang tuanya. Iya. Yang mana tadi kalau misalnya orang tuanya sudah terlanjur nih, sudah membiarkan anak ataupun sudah melepaskan anak ini mau bagaimana gitu toh? Sebenarnya yang tadi saya katakan lagi, kembali lagi ke orang tuanya. Pola asuh orang tuanya itu seperti apa? Karena dari rumah saja kalau kita mendidik anak-anak kita, anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seperti itu. Dan kalau anak-anak sudah terlanjut ke jalur yang negatif ya misalnya ya, itu lagi kita harus membenahi lagi apa yang salah nih. Mungkin saya terlalu keras kepada anak saya, berarti saya harus pakai stimulus-stimulus yang lebih bisa anak saya terima, mungkin dengan pendekatan lagi lebih baik. Ada cerita mungkin ketika anak ada masalah di sekolah ataupun di rumah, itu saling sharing kepada orang tua. Ketika kadang ada anak-anak sudah tidak percaya pada orang tua, bisa mungkin dari sekolah untuk guru BK-nya kalau merasa nyaman ke guru BK, atau tidak mungkin dari salah satu guru yang anaknya nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Bu Kepsek, kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua untuk menanamkan kembali rasa cinta tanah air untuk anak-anak nih seperti apa yang dilakukan oleh sekolah? Ya harus ada kerjasama sehingga supaya anak ini bisa lebih lebih efektif dan disiplin untuk bisa melakukan apa yang terbaik di sekolah. Mungkin ada salah satu contoh Bu, setiap hari Senin gitu ya, pada saat upacara bendera anak-anak hadir semuanya, dan contoh kecilnya aja pada saat bendera naik hormat bendera. Dan semua anak-anak mengikuti hormat bendera. Tapi ada sebagian anak-anak yang tidak mengikuti instruksi dari gurunya untuk menghormat bendera. Tersebut itu seperti apa? Ada sebagian yang mungkin sudah terpengaruh dengan dunia teknologi. Iya, kalau saya rasa itu mungkin karena kurang bisa mendengar aba-aba yang diberikan dari petugas upacara, sehingga itulah karena anak-anak sekarang ini jika dia aktif atau mungkin disiplin, pasti bisa dia mendengarkan dengan baik. Tetapi kalau dia kurang aktif, disitulah sehingga dia tidak bisa mendengar aba-aba yang disampaikan oleh petugas upacara, sehingga dia tidak bisa untuk mendengar dan melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dia lakukan. Iya. Bu Putri, ini berpengaruh, ada hubungan nggak antara rasa cinta tanah air dan juga kesehatan mental dari anak-anak ini? Kesehatan mental anak-anak berpengaruh dan tidaknya, saya rasa tidak ya, karena mungkin kembali lagi yang tadi kepala sekolah sampaikan bahwa biasanya anak-anak terlalu banyak main mungkin sama teman-temannya di belakang, jadi tidak mendengarkan instruksi yang dikatakan oleh pemimpin upacara, sehingga anak itu sudah gimana nih, oh iya harus hormat, gitu. Biasanya terkadang anak-anak tuh refleks, tidak melihat teman-temannya sudah
angkat tangan untuk hormat, jadi mereka mengikuti. Karena ya itu tadi mungkin karena terlalu banyak main sesama teman-temannya di kiri kanan yang membuat mereka tidak fokus apa yang diinstruksikan oleh pembina upacara tersebut. Oke, Bu, kembali ke Bu Kepsek. Ibu terlihat kalau selain tadi contoh kecil upacara ataupun kegiatan-kegiatan lain menjelang 17 Agustus itu kan bisa meningkatkan rasa cinta tanah air, ya kan? Dan termasuk apakah di sekolah memberlakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti misalnya pramuka. Pramuka kan salah satu contoh juga, contoh kecil untuk dilakukan anak-anak ini sebagai mencintai tanah air gitu. Ya memang dengan adanya kurikulum yang baru sekarang, memang kegiatan ekstrakurikuler itu memang sudah diharuskan, bahkan sudah terjadwal itu di masing-masing kelas. Nah, jadi seperti kemarin kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilakukan di sekolah kami untuk semester ini, yaitu tentang adanya keagamaan termasuk, supaya bisa anak-anak itu bisa lebih lebih bagaimana saya bilang, lebih untuk ya imannya lebih apalah kepada mendekat kepada Tuhan. Terus mengenai kegiatan ekstrakurikuler ini lagi pramuka juga ada, supaya anak-anak itu bisa semakin bersifat, ada sifat mandiri. Baik. Dan Bu Putri mungkin sebagai psikolog bisa melihat orang tua ini sebagai role model. Nah, role model ini yang dimaksud sebagai role model untuk anak-anak bagaimana nih? Oke. Kalau yang role model itu biasanya lebih ke memberikan pujian atau dokumen. Ketika misalnya dia mendapatkan ranking 1 di sekolah, contohnya misalnya, oh Nadia, kamu belajar yang rajin ya Nak ya. Ketika kamu dapat nilai yang bagus, prestasi di sekolah, ibu akan memberikan hadiah itu sebagai pujian atau punishment yang baik ketika anak-anak melakukan hal yang baik. Terus yang kedua itu melibatkan anak dalam diskusi. Diskusi apa? Ketika misalnya contoh kecilnya melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang tua, mendengarkan apa perkataan orang tua dan guru, terus melakukan hal-hal yang positif lain adalah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar yang baik. Seperti itu. Kalau misalkan kita ngomong terkait dengan role model, sebagian anak mungkin ada memiliki pengalaman yang traumatis seperti itu, traumatis di masa kecil. Itu bisa mempengaruhi nggak dengan pembentukan identitas diri terhadap tanah air? Bisa. Itu sangat mempengaruhi. Makanya saya bilang. Dan bisa diperbaiki nggak? Sebenarnya kalau perbaiki dan tidaknya itu kembali lagi ke anaknya sendiri dan kembali lagi ke orang tuanya. Memberikan pola asuh seperti apa, dukungannya orang tua ke anak tuh seperti apa. Seperti itu. Karena ketika anak-anak melakukan hal yang negatif, yang merugikan adalah anak itu sendiri. Oke. Jadi kalau anak-anak mau berubah ya kembali ke dirinya sendiri. Ketika kita menciptakan hal yang positif, anak-anak yang merasa bahwa oh saya salah nih, saya misalnya melanggar peraturan sekolah dengan merokok, dari sekolah memberikan punishment yang membuat anak itu merasa bahwa apa yang harus saya benahi, oh saya tidak boleh merokok lagi di lingkungan sekolah, saya harus belajar lebih giat lagi. Nah, dengan diberikan nasihat atau parenting dari orang tua dan guru itu sangat membantu anak itu. Karena untuk mencegah anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, menjerumuskan ke hal-hal yang negatif lagi. Jadi traumatis itu memang membawa dampak buruk, tapi bisa diperbaiki dari orang tua dan juga dari diri anak itu sendiri. Kalau pihak sekolah untuk pendekatan secara emosional kepada anak-anak, misalnya ditemukan seperti itu, ada pengalaman traumatis di masa lalunya dan dia malah menjauh dari cinta tanah air, gitu. Apa yang akan dilakukan sekolah? Kalau rasa emosian kepada anak yang bisa terjadi seperti itu, kita harus bisa memberikan pendekatan supaya anak itu bisa lebih ada merasa ada
Iya, Ada yang sehingga perhatikan gitu ada ya? ada perhatian dari gurunya, sehingga dia bisa untuk semakin mendekat lah seperti itu. Jadi sehingga kalau sudah kita lakukan seperti itu, otomatis kan anak-anak bisa semakin semakin ada keberanian. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik atau pendekatan kepada anak. Ya, namanya anak kecil di tingkat SD ya harus seperti itu kita buat. Ya. Ada pengalaman nggak Bu menemukan kasus seperti itu? Ya banyak, khususnya ya anak-anak yang kecil-kecil lah. Iya, banyak apanya lah karakternya. Ada yang cengeng, ada yang suka berkelahi, ada yang selalu centil-centil ke temannya. ya di sinilah kita punya sebagai seorang guru banyak yang kita hadapi dari macam-macam karakter anak-anak. Jadi caranya itu ya seperti apa? Perlu kita pendekatan. Nah, supaya kalau memang anak itu contohnya dari tingkat kelakuannya yang sangat tidak bisa mendengar kita, ya perlu kita harus memberitahu kepada orang tuanya, bila perlu kita panggil supaya memiliki rasa malu sedikit, sehingga untuk kedepannya dia bisa merubah sikapnya menjadi yang terbaik lagi. Baik. Penjelasan yang luar biasa. Kita sudah berada di penghujung acara pendengar. Dari Ibu Ibu Putri mungkin ya, bisa ada closing statement yang bisa membawa dampak positif buat anak-anak terhadap cinta tanah air. Oke, dampak positifnya ketika kembali lagi ke ruang orang tua yang mengajarkan anak-anak Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita satu. Seperti itu. Mungkin Ibu Sirait ada harapan, saran dari Ibu Guru? Mungkin ya. Harapan saya akan bisa membuat di dalam adanya berbagai macam-macam kita budaya, bermacam-macam suku, kita harus bisa membuat persatuan dan kesatuan di dalam mencintai tanah air kita ini. Iya. Terima kasih Ibu Emma Sirait dan juga Ibu Putri ya yang sudah hadir di studio podcast RRI Manokwari. Demikian pendengar ataupun pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Perbincangan singkat ataupun ringan kita terkait dengan cinta tanah air yang dimulai dari rumah dan sekolah. Seperti yang tadi Ibu Putri dan Ibu Sirait katakan bahwa semuanya ini kembali ke keluarga kita dan diri kita masing-masing. Bagaimana kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita yang merupakan aset untuk masa depan. Saya Putra Haryanto bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.